Halo semuanya, selamat datang di channel Studio Nahu. Oke, kali ini saya akan merangkum atau membahas alur cerita film yang berjudul Tokyo Ghoul versi live actionnya. Film ini diadaptasi dari anime Tokyo Ghoul itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Awal film diperlihatkan seorang perempuan yang sepertinya habis pulang kerja. Lalu ia dikejutkan adanya orang yang menyapanya. Wanita itu terlihat amat ketakutan melihat pria tersebut. Pria tersebut memakai topeng yang sangat aneh. Saat wanita itu ingin tiba-tiba pergi, keluar sesuatu dari tubuh pria itu. Kemudian ia mengambil bola mata wanita tersebut dan memakannya. Kemudian pria tersebut melempar wanita itu keluar dari jendela dan akhirnya terbunuh. Skin berpindah di sebuah TV berita menayangkan pembunuhan wanita tersebut yang ternyata ia adalah seorang model yang dibunuh oleh Ghoul. Di film ini sendiri yang berjudul Tokyo Ghoul itu yang artinya Ghoul artinya itu ialah semacam makhluk yang berasal dari neraka, semacam setan dan sebagainya, iblis dan sebagainya. Itu mereka memakan manusia atau memakan daging manusia itu untuk bertahan hidup. Lanjut. Lalu kemudian terlihat dua muda-mudi yang sedang berjalan. Dari percakapan mereka ini kita mengetahui bahwa mereka juga adalah termaksud Ghoul. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di sebuah terowongan bawah tanah, lalu mulai berlatih adu jotos. Mungkin ingin menambah kemampuannya. Oke. Saat berlatih adu jotos tersebut, wanita teman latihan lelaki itu melompat dan terlihat darah yang keluar dari punggungnya yang membeku. Lalu tiba-tiba menusuk tangan temannya itu. Mungkin darah itu ialah salah satu kekuatan dari wanita tersebut. Nah, akibat tusukan dari kekuatan gold dari wanita itu, ia pun menyuruh lelaki itu untuk menyembuhkannya dengan kekuatannya sendiri. Karena mereka sekarang adalah setengah gold. By the way, nama pemuda itu adalah Kaneki, dan sedangkan nama perempuan itu adalah Touka. Lanjut. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita menawarkan minuman kepada Uta. Yang ternyata itu adalah darah. Dan di sini juga diketahui mereka adalah gold juga. Wow, sudah berapa gold di sini? Sudah banyak ya. Oke, lanjut. Wanita itu meminta Uta agar dia mempertemukannya dengan Kaneki. Karena wanita tersebut sangat penasaran dengan Kaneki. Oke, lanjut. Lalu terlihat pemuda bernama Tsukiyama yang sedang mengganti pakaiannya sambil mendengarkan sebuah musik yang berasal dari piringan hitam. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membawakannya makanan.
Nah, di sini ternyata Tsukiyama adalah salah satu gold juga. Mungkin di sini dia akan menjadi pilihannya. Oke, lanjut. Skin berpindah ke tempat kerja Kaneki dan temannya. Si Touka. Kemudian terlihat Tsukiyama masuk dan menghampiri mereka. Nah, sepertinya di sini Tsukiyama tertarik pada Kaneki. Lalu saat Tsukiyama ingin memegang pundak Kaneki, dia terhenti tiba-tiba dan kemudian pergi dari tempat itu. Kaneki-kun. Saat malam, kemudian terlihat kembali Tsukiyama ingin memakan daging yang sepertinya itu daging manusia. Yang dimana kita tahu Gold itu sendiri sangat doyan dengan daging manusia. Anjing. Ini antara kanibal sama nggak tahu. Lanjut. Lalu Tsukiyama meletakkan kembali hidangannya itu dan dia kembali teringat dengan Kaneki. Kemudian terlihat topeng yang dipakai orang yang membunuh model di awal film tersebut. Yang ternyata itu adalah ulah dan itu yang ternyata ialah ulah dari Tsukiyama sendiri. Oke, lanjut. Esoknya, Kaneki sedang membaca buku lalu dihampiri Esoknya Kaneki sedang membaca buku lalu dihampiri Tsukiyama dan mengajaknya untuk ngobrol bincang. Anjing. 月山さん、どうしてここに? Tsukiyama mengajak Kaneki untuk bertemu Takatsuki. Ia pun mau menemuinya dan menyuruh Kaneki untuk menunggunya di stasiun minggu depan. Sepertinya di sini Kaneki akan dijebak oleh si Tsukiyama sendiri. Oke, kita lihat saja kelanjutannya. Lanjut, saat Kaneki keluar dari tempat itu, ia bertemu dengan Tomo. Tomo ialah salah satu temannya juga, yang seorang gaul. Tomo berkata bahwa ada yang ingin bertemu dengan dia. Kemudian, Skin berpindah di sebuah bar. Tomo mengajak Kaneki yang ternyata wanita yang ingin bertemu dengan si Kaneki itu bernama Itori. Nah, di sini akhirnya Itori bertemu dengan Kaneki. Di sini Itori menggoda dan memberitahu mengapa Kaneki bisa seperti ini. Dan ia berkata bahwa ada yang membunuh Rais. Di sini Rais ini gue nggak tahu siapa, karena nggak ada sosok, nggak ada apa, jadi gue nggak tahu. Lanjut. Itori bilang saat Rais dibunuh, lalu seseorang menanamkan organ tubuh Rais ke dalam tubuh Ken sehingga Ken menjadi gold. Kemudian Ken meminta bantuan Itori untuk menemukan pelakunya. Namun Itori memberikan syarat agar bisa membantu Ken. Gue sebut Ken ini ialah si Kaneki. Malas aja sebut Kaneki panjang. Jadi gue
singkat jadi Ken. Lanjut. Agar Ittori membantu si Ken ini, Ittori memberikan syarat agar Ken dapat mencari restoran gold dan menyuruh Ken untuk bertanya lokasi restoran itu kepada si Tsukiyama, karena sepertinya Tsukiyama tahu letak restoran tersebut. Lanjut. Skin berpindah saat Ken bertemu lagi dengan Tsukiyama. Tsukiyama memberinya sebuah buku untuk dibaca. 食通たちの著書は非常に興味深い。僕が感じられない。僕そのページの一節が好きなんだ。ちょっと貸して。Lalu saat bukunya diambil kembali oleh Tsukiyama, Tsukiyama menggores tangan Ken dengan sengaja. Anjing, karena saking terobsesinya dengan sesuatu yang ada di tubuh si Ken, dia seperti itu. Lalu ia memberikan sapu tangan untuk menutupi lukanya Tsukiyama anjing, goblok. Lalu Tsukiyama memberikan sapu tangan untuk menutup luka pada tangannya si Ken. Nah, iya, sepertinya di sini Tsukiyama sangat terobsesi dengan darahnya Kaneki. Kemudian Tsukiyama meminta sapu tangan itu untuk dibersihkan. Lalu ia pergi ke toilet. Nah, benar saja apa yang gue katakan. Di sana Tsukiyama menghirup bau darah Kaneki dan sangat menyukainya. Di sini gue melihat si Tsukiyama itu sangat menyukai darahnya si Kaneki sampai dia seperti ngefly gitulah karena rasa sukanya, rasa nikmatnya aroma darahnya si Kaneki ini. Kayak orang konsumsi narkoba aja. Lanjut. Lalu sesaat kemudian mereka berdua pun keluar dari tempat itu. By the way, di sini ada seseorang yang memperhatikan mereka sambil menelpon orang lain. Dan sepertinya orang tersebut mengetahui bahwa mereka akan pergi ke restoran gold. Lanjut. Lalu Ken dan Tsuki pergi ke restoran gold. Nah, di sini mereka dibukakan pintu oleh pelayan yang menggunakan topeng. Tsukiyama masuk duluan, sedangkan Ken diantar ke sebuah ruangan untuk mengganti pakaiannya oleh pelayan itu. どうぞ。では、シャワーを浴び、そちらにお楽しみください。Singkat, setelah Ken berganti pakaian, kemudian ia diantarkan ke dalam restoran itu. Dan terlihat banyak sekali gold di sana. Lalu terlihat ada seorang pria yang sedang disiksa di atas sebuah meja yang sepertinya akan dijadikan makanan oleh para gold di sana. Dan saat Ken ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba dia ditahan. Lalu muncul Tsukiyama yang mengenakan topengnya. Tsukiyama memberitahu orang di sana bahwa Ken adalah seorang gold yang mempunyai aroma manusia. Nah, なんとグールなのです。
もちろん私が注目しているのは彼の香り。 Sesaat Ken akan dipenggal oleh Sesaat Ken akan dipenggal, tiba-tiba Tsukiyama menahan goloknya dan melemparkan orang yang ingin memenggal si Ken tersebut. Dilempar oleh Tsukiyama ke atas hingga mengenai kipas dan tercincang-cincang. Anjing. Jadi hujan darah ya di sini. Lanjut. Ternyata Tsukiyama kaget melihat mata dari seorang Ken yang bermata gold dan hanya mempunyai mata gold sebelah saja, karena ini sangat jarang terjadi. Lanjut. Sesaat kemudian masuk pasukan yang mereka namakan adalah